kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik kepada kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar setiap diri kami ya Tuhan merindukan firman Tuhan lebih daripada segalanya. Karena sesungguhnya firman Tuhan adalah roti kehidupan yang akan mengenyangkan seantero jiwa, roh kami, bahkan tubuh kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami akan tumbuh kembang dengan sehat di hadapan Tuhan, mencapai keserupaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang judulnya adalah sepertinya kok ngeri-ngeri sedap gitu ya, wejangan terakhir. Maksudnya bukan wejangan terakhir dari saya ya, tetapi dari Daud ya. Nah, jadi biasanya kalau wejangan terakhir itu adalah kata-kata wasiat ketika seseorang akan meninggal dunia begitu ya. Nah, ini bukan saya, tapi kalau saya ya nggak apa-apa juga ya. Kalau misalnya Tuhan bilang, ya cukup ya setelah ini ya Tuhan akan ambil begitu ya, puji Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah wejangan terakhir dari Daud, menekankan betapa pentingnya Daud ya ketika dia menjadi raja sekian puluh tahun. Dia adalah orang yang sangat berhikmat, dan kemudian ini adalah nasihatnya yang terakhir kepada bangsanya yang besar dan kepada kerabat keluarganya begitu ya. Oke, kita akan membaca firman Tuhan ini dari 2 Samuel 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. 2 Samuel 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Slide pertama ini saya bacakan, nanti slide yang kedua gantian Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Slide pertama ini 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa ini adalah wejangan terakhir, artinya perkataan wasiat, perkataan yang sangat penting, perkataan yang dinanti-nantikan oleh satu bangsa, dinanti-nantikan oleh satu istana, dan dinanti-nantikan oleh keluarga dekat. Dan termasuk kita pada hari ini ingin mengalami firman Tuhan yang begitu penting ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya membagi 7 ayat ini menjadi 3 poin penting ataupun 3 poin utama. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil akan bersinar seperti fajar. Wah, ini British ya. Walaupun sudah Daud sadar ya bahwa dia akan dipanggil Tuhan, sudah dekat dengan detik-detik Tuhan akan memanggil dia, tetapi perkataannya ini sangat luar biasa ya, masih berpuisi ria begitu ya. Jadi sangat indah sekali firman Tuhan ini, yakni ayat 3 dan 4 dikatakan, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku,
apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Ini indah sekali. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Nah, ini adalah satu kondisi seseorang yang memimpin. Jadi karena dia ini memerintah di Israel sebagai raja puluhan tahun, lama sekali, jadi dia itu banyak berbicara tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin yang disegani, terhormat, berwibawa, penuh pesona, penuh kuasa, begitu ya. Nah, jadi dia mengintisarikan bahwa apabila seseorang menjadi pemimpin, masih slide yang satunya, seorang pemimpin ini memerintah manusia dengan adil, dia itu akan bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang berawan. Slide-nya belum pindah ya. Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Nah, kita melihat bahwa rumput muda di tanah itu kalau kena embun itu segarnya bukan main ya. Kalau lihat gambar saja senang, apalagi mendapati keadaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang suka olahraga, jalan pagi dan kemudian misalnya sesudah hujan atau pagi-pagi walaupun tidak hujan tapi melihat embun di atas daun-daun muda begitu ya, kita akan langsung segar mata dan aura akan merasa wah ini kesegaran baru, dan kita pun diumpamakan oleh Daud seperti itu. Kalau kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, atau pemimpin apapun di masyarakat ini, kalau kita memerintah sesama kita dengan adil sehingga semua orang merasakan dampak dan manfaatnya, maka kita ini dijanjikan oleh Tuhan sebagai pemimpin yang adil ini akan berkilauan seperti rumput muda di tanah. Apa artinya? Nah, artinya ini adalah kita ini adalah seorang pemimpin yang segar. Karena apa? Karena memberi kehidupan, memberi hikmat dan bijaksana kepada orang yang kita pimpin. Jadi kita ini dipandang sebagai sumber yang segar, yang senantiasa orang haus akan kita, begitu ya. Jadi dengan demikian kita dapat memberi petunjuk hidup kepada mereka dan menuntun mereka ke jalan yang benar supaya perusahaan benar, keluarga benar, gereja benar, semuanya benar, begitu. Nah, itu adalah gambaran tentang pemimpin yang memerintah dengan adil. Jadi ini kekuatannya Tuhan katakan seperti rumput muda di tanah yang berembun-embun. Wah, itu tanda kehidupan yang sangat kuat ya, strong sekali ya. Dia akan memerintah dengan penuh berkat. Nah, kalau seorang pemimpin yang tidak ada berkatnya, yang kering, gersang, ya, kelihatannya sangat tidak berwibawa, nah siapa yang mau dengar, ya kan? Kadang-kadang pemimpin yang powerful saja ya, kita tidak mau dengar, apalagi yang letih lesu dan berbeban berat, yang tidak segar dan yang tidak memberikan berkat, begitu ya. Nah, jadi Daud ini sesungguhnya sedang memberikan tips ya, memberikan rahasia tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sukses, yang berhasil, yang disegani, yang dikasihi, dan kemudian penuh dengan kekuatan dan kuasa. Pemimpin yang memerintah dengan takut akan Allah dan adil itu adalah pemimpin yang selalu berjaya. Dia memiliki wibawa. Nah, wibawa itu adalah sebuah karisma, berasal dari kata karismata ya, dalam bahasa Yunani karisma itu adalah karismata. Artinya dia ini penuh pesona ya. Nah, tapi pesona yang di sini itu adalah pesona yang penuh dinamika, yang penuh dengan wibawa, bukan pesona yang cap garpu ya. Bapak Ibu kalau pernah mendengarkan ada misalnya playboy atau playgirl cap garpu, itu artinya apa? Garpu itu kan untuk nancap makanan ya kan. Nah, kalau ada orang yang dijuluki playgirl atau playboy cap garpu, itu artinya apa? Dia tebar pesona di mana-mana dan dia nancap di mana aja, begitu ya. Nah, itu nggak bagus ya. Tapi yang dimaksudkan di sini itu adalah pemimpin yang penuh pesona, artinya dia penuh karisma. Karisma itu mempunyai wibawa sehingga dimanapun dia berada dia akan disegani, dia akan menjadi panutan, menjadi teladan, sehingga jangankan kalau dia sudah berbicara, melihat dia tampil saja mereka akan senang, begitu ya, dipeluk-pelukan oleh pengikutnya, begitu, walaupun tanpa bansos ya.
tanpa bansos tetap dia mempunyai pengaruh begitu ya. Kalau misalnya pemimpin yang menggunakan bansos itu bocengli kata orang ya. Bocengli itu artinya nggak punya dagangan ya, artinya itu cepat bangkrut begitu ya. Nah jadi pemimpin yang benar itu adalah bukan pemimpin yang dikit-dikit beri bansos gitu ya, tetapi yang mempunyai kuasa dan wibawa sehingga perkataannya ini penuh berkat, petunjuknya itu bernas, dan kemudian apapun yang dia anjurkan itu terbukti benar dan membawa dampak. Nah inilah yang Daud buktikan di dalam hidupnya sebagai raja yang diurapi Tuhan, yang Tuhan sangat perkenankan dan sangat dekat di hati Tuhan ya. Ada ayat yang mengatakan Daud adalah seorang pemimpin, seorang raja yang sangat dekat di hati Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dia. Jadi dia dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama manusia. Jadi di wejangan terakhir Daud, poin pertamanya adalah menjadikan diri kita ini sebagai pemimpin yang memerintah dengan adil. Kalau kita punya asisten rumah tangga ya, kita menjadi nyonya atau menjadi tuan yang baik bagi mereka. Dia akan sayang, akan mengasihi dan hormat kepada kita gitu ya, karena kita memerintah dengan adil. Lalu kita melihat janji Tuhan. Allah berjanji akan menjamin orang yang memerintah dengan takut akan Allah ini, dia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Coba, siapa di sini yang tidak suka sunset dan sunshine ya? Sinar matahari di waktu pagi, sunshine, kemudian sunset, waktu terbenamnya matahari, itu adalah dua waktu yang sangat disukai oleh manusia. Ketika kita pergi ke gunung, pergi ke pantai, itu adalah dua waktu yang ditunggu-tunggu. Siapa di sini yang kalau misalnya pergi rekreasi lalu menunggu matahari terik jam 12 nggak ada ya kan? Semuanya mungkin akan pakai topi, akan pakai kerudung, akan pakai payung karena panas ya. Tapi kalau sunshine dan sunset itu adalah momen yang ditunggu-tunggu dan dikejar. Sampai saya ingat waktu saya pergi ke Gunung Sinai pun rombongan kami itu mengejar sunset ya, menunggu terbenamnya matahari pas di Gunung Sinai, tempat Musa menjejakkan kakinya dan memegang dua loh batu, karena Tuhan menuliskan dua loh batu itu di tangannya. Nah jadi Allah berjanji akan menjamin orang yang memerintah dengan takut akan Allah ini, dia bersinar seperti fajar pada waktu pagi. Artinya apa? Artinya tahun-tahun kehidupannya itu ciamik kata orang ya, tahun-tahun kehidupannya itu segar bugar, tahun-tahun kehidupannya itu memberkati orang, tahun-tahun kehidupannya itu penuh dinamika, dan tahun-tahun kehidupannya bersinar dengan sangat indah ya. Siapa di sini yang tidak suka melihat kilau-kilauan begitu ya, kinclong begitu ya. Nah nama saya kalau dalam bahasa Mandarinnya itu Yang Yinju, itu artinya mutiara yang berkilauan. Jadi orang tua saya mempunyai konsep ya, karena mama saya itu seorang filsuf. Jadi kalau dia memberi nama anak-anaknya ya, luar biasa indahnya ya. Saya kadang-kadang takut tidak bisa menghidupinya, tapi saya berusaha untuk menghidupinya. Jadi kenapa saya suka mutiara? Wah lihat nih ya, ada 3 ya di tangan saya. Tangan 1 ya, belum lagi di rambut ya, dan juga belum lagi di kalung ya. Nah itu karena nama saya mutiara ya, mutiara asli loh ya, ada karat-karatnya begitu. Nah jadi karena saya ingin menghidupi nama saya menjadi mutiara yang cemerlang. Udah mutiara cemerlang lagi gitu kan. Sangat sulit menghidupi nama ini, tetapi puji Tuhan, ternyata kehidupan yang Tuhan berikan karena saya bersandar kepada Tuhan dan takut akan Dia, ternyata dimanapun saya berada, ternyata betul-betul Tuhan memberikan anugerah. Saya ini dikasihi begitu ya. Saya bukannya mau memberitahukan hal ini, tapi dimanapun saya menjejakkan kaki, di situ banyak sekali orang yang mengasihi saya. Walaupun saya bukan orang yang camuk ya, cari muka atau caper, cari perhatian ya. Saya bukan tipe orang seperti itu. Malah ada kecenderungan kalau saya nggak perlu naik mimbar gitu ya, karena saya orang introvert ya. Nah tetapi karena kasih karunia Tuhan lah yang menjanjikan kita ini akan seperti matahari di waktu pagi ya, artinya fajar di waktu pagi. Nah, saya ingat teman dosen saya, waktu itu dia berumur 65 tahun, dan waktu itu saya masih umur 30-an tahun, jadi beda, dia 60-an, saya 30-an, jadi beda setengah hidup lah begitu ya, beda 30-an tahun begitu. Terus ketika dia tanya umur saya bilang saya 30 Pak, ya, waktu itu ya 20 tahun yang lalu. Dia bilang, wah saya ini seperti orang tuamu ya. Saya ini sudah 60-an, sebentar lagi pensiun. Dia bilang,
kamu itu kalau ibarat matahari berarti masih pukul 9 ya, seperti fajar lah begitu. Kalau fajar kan lebih awal lagi. Nah kalau 30 kan ya seperti pukul 9 katanya. Saya tidak pernah melupakan kata-kata itu karena apa? Karena itu artinya apa? Matahari belum tinggi, masih nyaman, masih enak ya, orang masih merindukan dan menantikan begitu ya. Nah kalau misalnya umur sudah 40 ya, hampir 50 itu mungkin sudah terik ya, kemudian sudah mulai agak condong. Kalau 60 dia bilang saya sudah menjelang sunset katanya ya, seperti itu. Jadi umum manusia diibaratkan seperti sunshine dan sunset begitu ya. Nah Daud pun menggunakan analogi ini ya, menggunakan perumpamaan seperti ini. Tapi coba perhatikan, dia tidak mengatakan umur, melainkan mengatakan pemimpin. Jadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan, walaupun umur kita sudah banyak, kita masih tetap akan seperti sunshine ya, seperti fajar di waktu pagi. Ini keren sekali. Ini bukan masalah umur, tapi janji Tuhan yang memberi kita kekuatan baru. Nah pemimpin demikian tidak takut terhadap badai, karena sesudah hujan akan berkilauan seperti rumput muda ya. Jadi kalaupun ada badai itu, badai cepat sekali berlalu ya. Kalau badai selama-lamanya hancurlah dunia ya kan. Badai itu datang sesekali dan cepat sekali dia berlalu ya. Tapi hancur porak-poranda ya. Nah tetapi untunglah badai itu ya, orang Indonesia kan selalu ada kata untungnya ya kan. Nah untunglah sesudah badai itu ya, pemulihan segera terjadi. Dan kalau orang yang cinta dan takut akan Tuhan, dia tetap akan berkilauan seperti rumput muda. Jadi tidak mudah untuk menjatuhkan atau memporak-porandakan pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, karena dia punya kekuatan ilahi, yang mempunyai kekuatan Allah. Pemimpin yang segar bugar dan berdinamika tinggi. Yang berikutnya, jaminan pemimpin yang adil merupakan ketetapan hukum Tuhan. Next slide. Jaminan pemimpin yang adil merupakan ketetapan hukum Allah yang ada sebab akibat. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan hukum ini bahwa pemimpin yang adil akan segar bugar, itu bukan tanpa perhitungan ya, ada hukum alamnya ya, ada sebab akibatnya. Tuhan menetapkan segala sesuatu, menjamin segala sesuatu itu berdasarkan hukum yang Dia buat. Yakni kita melihat ada sebab, ada akibat. Karena sistem jaminan nilai yang Allah tetapkan itu selalu ada dua sisi. Seperti satu koin mempunyai dua sisi ya. Kalau kita punya uang koin begitu ya, uang logam, ada sisi yang satu, ada sisi yang satunya lagi. Ada tabur, ada tuai. Ada derita, ada berkat. No pain, no gain ya. No cross, no crown ya. Seperti di gambar itu ada barber ya. Barber ini sangat menentukan apakah otot kita ini akan kuat atau tidak kalau kita sering-sering latihan ya. Nah, saya kalau di waktu luang di kampus ya, ada barber juga ya, yang kecil, yang nggak besar-besar, karena tujuannya hanya ingin melatih otot-otot tangan supaya apa? Supaya kalau memasuki usia senja ya, jangan gampang sakit, jangan gampang jatuh, jangan gampang apa ya, pokoknya jangan gampang keropos lah ya. Jadi walaupun perempuan, apalagi laki gitu ya, kalau misalnya tubuhnya dilatih ya dengan nge-gym atau apa, itu akan bagus karena ototnya itu terlatih. Kalau ototnya terlatih itu bagus untuk kesehatan ya. Nah, yang perempuan juga bukannya mau kalah-kalahan dan mau pamer otot, bukan, tetapi itu demi kesehatan supaya kelihatan berisi begitu ya. Nah, jadi waktu latihan itu rasanya aduh capek ya, kadang-kadang aduh sakit ya begitu ya kan. Nah, tetapi untungnya banyak supaya otot kita itu terlatih gitu ya, supaya kita sehat. Nah, jadi ada derita, ada berkat. Dan kemudian kalau kita lihat ya, sekarang kita mempunyai mahkota kemenangan, tapi didahului oleh apa? Oleh salib. Tiada mahkota tanpa salib, ya kan? Jadi tidak ada salib, tidak ada mahkota. Kita ada mahkota karena ada salib. Artinya apa? Ada derita. Siapa yang menderita? Tuhan Yesus yang menderita bagi kita di kayu salib. Setelah itu baru kita diberikan apa? Mahkota kemenangan. Nah, jadi inilah dua sisi dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi kalau Allah memberikan jaminan, pasti itu ada satu sisi ya, bukan hanya melihat oh
bahwa dia adalah pemimpin yang berwibawa. Tapi apa sisi yang satunya? Sisi yang satunya mau nggak dia taat, mau nggak dia nurut, mau nggak dia latihan begitu, ya kan? Jadi selalu ada dua sisi. Nah, ketetapan dari jaminan Tuhan ini nampak di seluruh dimensi hidup dan dituliskan di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saya bacakan dari Mazmur 132 ayat 11. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Nah, ini salah satu janji konsisten bahwa Tuhan kalau menjanjikan dan menjamin sesuatu, nampak sekali bahwa ketetapannya tidak berubah, konsisten. Dan ayat ini adalah salah satunya, ya, bahwa ketika Tuhan menjamin dan menjanjikan bahwa tahta Daud itu akan tetap dan kekal, ya, itu adalah diperintahkan kepada Daud harus taat dan setia kepada Tuhan. Dan ternyata Daud setia dan taat kepada Tuhan sehingga keturunannya itu kekal setelah Salomo dan seterusnya, dan kemudian dari suku yang Yehuda, ya kan, kemudian lahirlah Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Dan karena dia adalah raja yang kekal, maka keturunan Daud, maka tahta Daud itu kekal, ya. Dan inilah jaminannya bahwa perkataan Tuhan itu iya dan amin, ya. Walaupun kadang-kadang di dalam sejarah kita melihat, wah, Israel kalau kita terbang dari sini, dari Indonesia, nggak pernah kita itu turunnya di Tel Aviv. Selalu misalnya kita mampir turun di Mesir atau turun di Yordania, ya, biasalah, nggak punya hubungan diplomatik kan, jadi nggak bisa langsung turun di situ. Nah, tapi kalau kita lihat dengan kepemimpinan Trump, ya, di Amerika Serikat, kita melihat Trump ini selalu ingin kembali kepada Alkitab, ya. Memang nggak semua hal secara pribadi dia bagus, tapi di dalam hal ini, ya, di dalam kecintaan dia akan Alkitab dan kepada Allah itu bagus, ya. Tentang dia akan mengembalikan Alkitab ke Amerika. Kemudian dia pernah memproklamasikan bahwa ibu kota Israel akan di Tel Aviv, akan di Yerusalem, ya, bukan di Tel Aviv, begitu, ya. Nah, itu keren banget, ya. Nah, seperti itu. Jadi tahta Daud itu kekal dan ada selama-lamanya. Ini adalah jaminan Tuhan yang Daud lihat dan kita semua lihat sampai pada hari ini. Nah, untuk poin pertama ini, ya, bahwa pemimpin yang berlaku adil dan takut akan Tuhan akan seperti fajar, ya, akan diberkati oleh Tuhan. Kita evaluasi dong, ya, evaluasi secara pribadi, secara lembaga, dan apa respon kita. Nah, evaluasinya adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang adil selama ini, ya kan? Kita sekarang ingat dong, ya kan, kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin sekolah, pemimpin keluarga, pemimpin gereja, pemimpin masyarakat. Nah, apakah kita sudah berlaku adil dan takut kepada Tuhan? Bila kita belum menjadi pemimpin yang adil, nah sekarang apa respon kita terhadap poin pertama ini? Karena ini wejangan terakhir loh, artinya sudah terbukti, artinya sangat penting, ya, sudah terbukti dan sangat penting. Nah, apa yang akan kita ambil untuk poin ini kalau kita belum menjadi pemimpin yang adil? Nah, tentunya kita mengadakan pembaruan dan janji di hadapan Tuhan, dan kita akan melakukannya, akan menjadi pemimpin yang seadil-adilnya. Oke, sekarang kita maju kepada wejangan yang kedua, ya, karena saya bagi menjadi 3 poin, ya. Poin yang kedua itu adalah jaminan keselamatan dalam perjanjian kekal Allah dengan umatnya. Itu terdapat di dalam ayat yang kelima. Jaminan keselamatan dalam perjanjian kekal Allah dengan umatnya ada di ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Nah, jadi di sini Daud ini memang dalam tanda tanya begini, tetapi ini sebenarnya adalah suatu konfirmasi. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Artinya apa? Dia sudah
melihat bahwa keluarganya ini tetap disertai Tuhan walaupun ada prahara ya, ada badai-badai juga ya. Karena apa? Karena Daud pernah melakukan dosa dan dosa itu harus dia pertanggungjawabkan. Nah, namun walaupun demikian ada prahara dan ada badai di dalam keluarga, tetapi tetap terpelihara. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Jadi yang Daud lihat di sini adalah bahwa Allah menegakkan baginya perjanjian kekal. Nah, perjanjian kekal di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah covenant. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya sama, keren banget ya bahasa Inggris. Jadi bahasa aslinya itu adalah covenant dan di dalam bahasa Inggrisnya sama, the covenant of God ya. Jadi perjanjian Allah. Nah, beda sekali dengan perjanjian manusia. Manusia sering sekali mengatakan promise ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kelihatannya tidak ada perbedaannya, janji Allah, janji manusia sama saja kelihatannya. Tapi kalau bahasa aslinya beda ya. Nah, mari kita lihat perbedaannya lebih lanjut lagi ya. Nah, di sini ada dua gambar ya. Covenant kekal Allah itu menjamin keselamatan umatnya. Ini adalah covenant ataupun janji Allah yang terpenting. Coba lihat ya, ada tetes-tetes darahnya. Ya, gambar yang di atas itu covenant. Allah melakukan perjanjian itu dengan berkorban. Ada korban yang dibayar oleh Allah. Karena Allah itu adalah inisiator perjanjian. Allah adalah pelaksana perjanjian. Dan Allah adalah pemelihara perjanjian dengan umatnya. Nah, jadi kalau Allah adalah inisiator pelaksana dan pemelihara covenant ataupun perjanjian, maka ini kuat sekali perjanjian Allah. Kuat sekali. Nah, di situ saya buatkan kata versus karena manusia itu sering sekali memakai kata promise. Janjinya manusia promise. Jadi lihat gambar promise di bawah itu bisa koyak. Artinya apa? Bisa batal. Ya, janjinya manusia itu berbeda sekali dengan covenant. Karena esensi dari promise atau dari janjinya manusia itu janjinya bisa batal, bisa lalai untuk digenapi. Nah, jadi beda sekali kan? Misalnya ya, manusia berjanji, saya berjanji misalnya, I promise you, ya, saya berjanji kepada engkau bahwa saya akan selalu datang setiap minggu. Belum tentu saya bisa perkataan saya ini bisa dipegang. Kalau misalnya tiba-tiba ada satu kepentingan yang lain, saya bisa reschedule jadwal. Seperti jadwal ini saya reschedule ya dengan Bu Pris ya. Karena apa? Karena saya akan ke Makassar dalam waktu dekat ini ya untuk di wisuda juga begitu. Nah, jadi jadwal saya seharusnya bukan hari ini. Nah, jadi kalau saya janji setiap minggu saya akan datang, belum tentu perkataan saya ini bisa dipegang. Karena apa? Karena saya manusia yang bisa batal janji, yang bisa lalai janji, bahkan bisa reschedule ya, ataupun tukar jadwal begitu. Tapi kalau janjinya Allah, dia mengatakan bahwa keturunan Daud selamanya akan kekal, tidak pernah berubah. Karena apa? Kekuatan dari covenant itu, janji Allah adalah inisiator pelaksana dan pemelihara perjanjian. Nah, walaupun kita ini adalah manusia yang lemah, tapi kita bisa belajar dari covenant Allah. Bahwa keselamatan yang kita peroleh dan keluarga kita peroleh itu adalah kekal selama-lamanya. Harusnya, ya next slide, harusnya kepastian jaminan keselamatan kekal dari Allah yang tanpa kita harus bayar premi ya. Kalau kita ikut asuransi di dunia ini kan harus bayar premi ya kan. Tapi kalau kita mengikuti jaminan kekal dari Allah, kita ini nggak dipungut preminya, nggak perlu bayar iuran ataupun premi. Nah, karena jaminan kekal Allah ini sangat mahal dan tidak terbayar, maka seharusnya kita yang tidak perlu bayar apapun kepada Allah, harusnya hidup kita ini fulfillment. Hidup kita ini harusnya puas. Hidup kita ini akan membuat kita ini efektif di dalam bekerja dan di dalam melayaninya. Ya, kita coba evaluasi, sudah puas belum diri kita ya ketika menjadi pengikut Tuhan gitu ya, menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau kita ini menjadi seorang manusia yang belum fulfillment, yang enggak pernah puas begitu ya, maksudnya merasa diri selalu ada kekurangan, padahal kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, harusnya kita selalu bersuka cita, kita harus mempunyai energi yang banyak untuk melayaninya. Nah, kita akan menjadi pribadi yang memberkati orang. Tapi kalau ada orang yang katanya sudah diselamatkan, tetapi di mana-mana tetap menjadi troublemaker, tetap menjadi pembuat masalah, kita tanyakan sebenarnya dia udah selesai dengan dirinya belum? Ya. Kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi troublemaker, menjadi pembuat masalah, tetapi dia menjadi orang yang memberi
solusi, menjadi orang yang menyelesaikan problem kehidupan. Nah, itu bedanya ya kalau kita menghayati keselamatan kekal dari Allah. Yang berikutnya saya bacakan dari ayat Efesus 2 ayat 8, next slide. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, tentang keselamatan, tidak bosan-bosannya para hamba Tuhan itu mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah pemberian yang cuma-cuma, pemberian yang gratis dari Allah. Tetapi bukan seperti pemberian yang gratis dari mall atau dari teman atau dari kawan begitu ya. Itu pemberian biasa, pemberian fana. Tapi kalau keselamatan itu adalah pemberian kekal, artinya sangat mahal. Tapi kenapa diberi dengan cuma-cuma? Karena tidak dijual, karena tidak terbeli oleh kita, karena kita tidak sanggup membeli, maka Tuhan Yesus memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita. Nah, harus kita pandang bahwa itu adalah lebih berharga daripada segala-galanya. Jadi dengan memahami konsep dan menghidupi konsep ini, maka akhirnya setelah kita diselamatkan, kita akan mengeluarkan buah keselamatan itu dengan lebat ya, sehingga pelayanan kita itu akan terasa dimanapun kita berada. Ketika kita produktif ya, dimanapun kita diutus, kita akan membawa dampak bagi sesama kita. Itulah buah keselamatan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Next slide. Kepastian keselamatan kita menghasilkan buah yang tinggal tetap ya, orang lain bisa merasakan, kita sendiri bisa merasakan. Keselamatan semu ya dibandingkan dengan keselamatan yang pasti ya, akan menghasilkan buah yang semu juga ya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang yang sudah katanya ya diselamatkan puluhan tahun dan katanya dia melayani juga, tetapi pelayanannya itu dengan separuh hati ya, lama-lama akhirnya buahnya menjadi semu juga ya. Buahnya itu tidak membawa dampak yang signifikan. Karena apa? Melayani dengan separuh hati. Beda dengan orang yang melayani dengan sepenuh hati, buahnya itu akan tinggal tetap. Walaupun orang itu sudah dipanggil Tuhan, tapi pekerjaannya masih nampak ya. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya ya, Bapak Gembala kita yang nanti menjelang Desember udah hampir setahun meninggalkan kita. Wah, buahnya kan, wah masih nampak, masih kelihatan di sana sini begitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh. Tapi kalau misalnya orang yang melayani dengan separuh hati, siapa yang mau mengenang dia kalau dia dipanggil Tuhan ya kan? Buahnya tidak tinggal tetap, malah kadang-kadang akan menjadi celaan begitu. Tapi kalau orang melayani dengan sepenuh hati, dia mau berapa puluh tahun pun dipanggil Tuhan, orang akan melihat bahwa buah kehidupannya sebagai monumen pribadi gitu ya. Memang kita tidak bisa seindah Monas ya kan. Monas itu kan monumen nasional ya kan, yang di atasnya ada bongkahan emas begitu ya kan. Nah, kita memang tidak bisa membangun Monas karena butuh modal yang begitu luar biasa, butuh modal yang besar dengan uang begitu ya kan. Tapi hidup kita ini adalah monumen abadi saudara. Karena melalui hidup kita orang lain akan melihat, oh dia monumennya Tuhan ya. Di dalam apa? Oh di dalam bidang teladan musik, di dalam bidang teladan kepemimpinan, di dalam bidang teladan pemberian, bidang-bidang misi, bidang-bidang menjadi BPJ terbaik misalnya seperti itu ya. Jadi hidup kita ini adalah monumen-monumen Tuhan. Jadi buah yang murni akan seperti emas, semakin diuji dengan api akan semakin murni. Nah, sekarang kita akan masuk kepada evaluasi di poin yang kedua. Di poin yang kedua ini, evaluasi kita adalah bagaimana kita menghidupi dan menghayati status keselamatan kita selama ini. Ya. Makanya tadi saya mengatakan judul khotbah adalah wejangan terakhir. Ini adalah wejangan terakhir dari Daud. Tapi seandainya kalau Tuhan mengatakan ya udah ini sekaligus menjadi wejangan terakhir Ayah Susanti, saya juga bilang terima kasih Tuhan. Artinya apa? Kenapa kok saya siap kalau Tuhan panggil saya hari ini? Karena hidup saya fulfillment. Saya merasa tidak kekurangan suatu apapun juga di dalam hidup saya. Jadi saya siap sedia ketika Tuhan memanggil saya. Tapi Tuhan kalau mengatakan enak saja, kami masih harus melayani 20 tahun lagi. Saya mengatakan siap Tuhan ya. Saya juga siap ya untuk hidup 20 tahun lagi gitu ya. Nah artinya apa? Fulfillment ya. Kuncinya itu adalah artinya puas. Kalau kita puas menghidupi keselamatan di dalam Tuhan,
Tuhan suruh apa kita katakan siap big boss, ya kan? Siap Tuhan, ya. Siap Tuhan, Engkau yang mengutus, Engkau yang akan memperlengkapi saya, kan begitu. Nah sekarang respon kita, apakah jaminan kekal membuat hidup kita puas dan maksimal melayaninya? Ini sebenarnya hanya bisa dijawab sendiri-sendiri, ya. Tetapi biarlah pertanyaan ini boleh menolong kita untuk mengevaluasi diri, ya. Karena hati kita kan hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Nah sekarang poin yang ketiga di dalam wejangan yang terakhir adalah hukuman bagi orang-orang dursila. Nah ini ngeri, ya, di ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Jadi Daud dengan mata kepala sendiri selama pemerintahan dia sebagai raja yang adil, dia sudah menyaksikan ada berapa banyak orang yang ingin kudeta dia, yang ingin menghabisi dia dan keluarganya, yang iri hati kepadanya. Kelakuan orang jahat selalu ada di mana-mana. Jadi dia mengatakan di poin yang ketiga di dalam wejangan terakhirnya, dia mengatakan hukuman telah tersedia bagi orang-orang yang dursila ataupun durjana, ya. Nah sekarang kita mau melihat ayat yang lain yang mengatakan tentang orang yang dursila atau yang durjana begitu. Dari 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah jadi orang dursila itu adalah orang jahat, orang fasik dan orang berdosa, ya. Nah jadi Petrus ini sangat luar biasa, ya, ketika dia menuliskan ayat ini. Orang benar, orang baik hampir-hampir saja tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang jahat? Nah ini adalah perkataan yang sungguh sangat dahsyat, ya. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kita mempunyai jaminan keselamatan karena Kristus yang memberi kita keselamatan, ya. Berarti kita termasuk orang yang baik, diselamatkan bukan karena kita baik. Karena kita orang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan, makanya kita berusaha menjadi hidup baik, kan begitu, ya. Nah, kalau kita saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak mau bertobat, kan begitu, ya. Nah, lalu di dalam Nahum 1 ayat 11, bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila, ya. Dursila itu sekali lagi itu adalah kelakuan orang-orang yang buruk, ya. Kelakuan buruk dari orang-orang. Kemudian dari 1 Raja-Raja 21 ayat 10, saya bacakan, ada kata dursila juga di situ. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Jadi sesungguhnya hukuman bagi orang dursila, orang yang kelakuannya jahat, itu adalah dilempari batu sampai mati. Nah itu hukuman yang sangat mengerikan bagi orang yang jahat. Nah sekarang kita perhatikan kata dursila itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, next slide, kata dursila itu adalah buruk kelakuan dan jahat, ya. Nah jadi KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini hanya mendefinisikan dengan 2 kalimat saja, yakni orang dursila itu adalah orang yang berkelakuan buruk dan jahat. Nah mengapa selalu ada orang-orang fasik atau orang dursila di sekitar kita? Ya itu pertanyaan yang sangat klasik, ya. Nah jawabannya, mereka adalah contoh dari orang-orang dari kehidupan yang mengikuti keinginan mereka sendiri, tidak mau taat kepada Tuhan. Nah jadi perbedaannya dengan kita yang mau taat sangat tipis. Mereka tidak mau taat dan jadilah mereka orang dursila. Jadi di segala zaman dan abad selalu ada orang-orang dursila. Kalau kita adalah orang taat, mereka adalah orang-orang yang tidak taat, jadilah mereka orang dursila. Nah kan, jadi di zaman Daud menghadapi orang dursila, di zaman kita juga ada orang dursila. Kita melihat zamannya Daud dulu, ya. Ketika Daud ada di sekitar Saul, ya, Saul ini adalah raja yang meninggalkan Tuhan dan berakhir dengan tragis. Kita tahu dia mati bunuh diri, ya. Dia adalah orang dursila karena dia tidak mau taat kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mendudukan dia sebagai raja Israel pertama.
tetapi dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia memilih mengambil hidupnya sendiri dengan cara menjatuhkan diri kepada pedang yang terhunus. Jadi matilah dia ketusuk pedang, kan begitu. Nah, lalu contoh yang kedua itu adalah masih ada gambarnya ini lah, Saul ya, Saul. Next slide. Contoh yang kedua itu adalah anak lelaki Eli, ya. Anak lelaki Eli, Imam Eli ya, dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 itu adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab secara lengkap, kita akan mengetahui kelakuan dari anak-anak dari Imam Eli, ya, anak laki-lakinya itu sangat dursila. Karena begini, orang Israel ketika mempersembahkan ternak terbaik ya, berupa daging dan lemak hewan yang dipersembahkan di mezbah Tuhan, lihatlah ya, gambar yang di bawah itu, anak-anak lelaki Imam Eli datang dan dengan garpu besar yang cabang 3 itu ya, dia mengambil daging-daging persembahan itu dan mereka makan sendiri tanpa mengindahkan Tuhan. Artinya apa? Ini daging kan dipersembahkan kepada Tuhan dan ada tata caranya untuk makan, tetapi mereka tidak mengindahkan tata caranya ya. Jadi tampak sekali mereka rakus, tampak sekali mereka itu tidak beretika, ya, tidak indah begitu ya. Nah, jadi artinya Tuhan tidak mengindahkan anak-anak seperti ini. Artinya Tuhan menghukum dia. Ini adalah contoh-contoh orang dursila di zaman Perjanjian Lama. Kemudian di zaman Perjanjian Lama masih ada 2 contoh lagi, yakni Achan bin Zerah ya. Next slide. Ketika Achan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Jadi ceritanya Achan ini adalah pencuri ya. Jadi ini adalah barang yang harusnya dikhususkan bagi Tuhan, tapi dia mencuri barang kudus. Lalu akhirnya dia ini karena dia tidak bisa menyembunyikan dirinya di hadapan Allah, Allah tahu dan akhirnya membuat dia mengaku. Dan walaupun sudah mengaku berdosa, dia tetap dihukum mati dengan cara, lihat gambar di bawah itu adalah tanah yang terbuka dan menelan Achan di dalamnya, tertutup kembali, dikubur hidup-hidup ya. Nah, itu kelakuan dursila harus dihukum seperti itu di Perjanjian Lama. Nah, sekarang di Perjanjian Baru ada satu contoh dari Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 5. Next slide, saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kisah Ananias ini pun tidak asing lagi ketika dia mengambil dan istilahnya membohongi, mendustai Roh Kudus ya. Dia menjual rumahnya ya, misalnya menjual 2 rumahnya ya, tetapi dia menahan sebagian hasilnya dan yang lain diberikan kepada Tuhan ya. Ingin dilihat ya bahwa dia memberikan persembahan yang banyak, tapi dia menahan sebagian begitu hasilnya. Nah, itu namanya mendustai Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus istilahnya baru inaugurasi ya, Pentakosta baru terjadi, jadi pekerjaan Roh Kudus pada saat itu harus memperlihatkan kepada umat bahwa jangan macam-macam kepada Roh Kudus. Jadi ketika ada orang yang berdusta seperti ini, langsung dia mati pada saat itu. Nah, apakah Roh Kudus yang pada saat itu dengan Roh Kudus sekarang itu berbeda? Tidak berbeda ya, sama. Tetapi kenapa sekarang banyak orang berbohong tidak langsung mati? Itu karena zamannya sudah lewat beberapa abad dan Tuhan ini menunjukkan kesabaran. Ada nih kesempatan pertobatan nih, ada nih kesempatan pertobatan. Kalau di awal-awal harus dinyatakan supaya apa? Supaya orang tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, kalau enggak, orang tidak akan mengakui dia sebagai pribadi. Nah, sekarang orang yang berdusta tidak langsung mati seperti Ananias dan Safira, itu karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa supaya kita belajar takut akan Tuhan dan bisa mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan akan ada masanya Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang tidak bertobat ya. Nah, jadi ini adalah poin yang ketiga ya, hukuman kepada orang-orang bersila. Jadi evaluasi dan respon kita
Bagaimana perjuangan kita untuk menghindari kelakuan orang-orang dursila ini? Nah, apa respon kita supaya tutur kata kita, sikap kita, dan motivasi hidup kita ini tidak seperti orang-orang dursila? Kuncinya hanya satu, taat. Kalau mau ditambahkan yang lain, oke, trust and obey, ya, percaya dan taat, ya. Itu kuncinya supaya kita tidak dihukum seperti orang-orang dursila. Nah, penutup. Mari kita mengingat wejangan terakhir Daud. Yang pertama adalah menjadi pemimpin yang adil sehingga kita akan bersinar seperti fajar. Yang kedua, menghidupi keselamatan di dalam perjanjian kekal dengan Allah. Lalu yang ketiga, kita menghindari kelakuan orang-orang dursila. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat membaca firman Tuhan dari wejangan terakhir Daud. Dan kalau ini pun menjadi wejangan terakhir yang kami dengarkan, tetap kami ingin trust and obey, tetap ingin percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh akan membawa dampak bagi diri kami pribadi, bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk sabda firman